Ini ya, diingat-ingat ini. Nah, kemudian sekarang kita mencoba, oke, kompleksitas kemarin sudah tak kasihkan, sekarang yang kompleksitas waktu. Yang ini yang memori terkait dengan yang waktu dulu ya, yang waktu dulu. Kompleksitas waktu atau kompleksitas algoritma ya, kompleksitas algoritma. Berarti sekarang kita ambil kompleksitas algoritma, mending waktu dulu ya, kompleksitas waktu. Oke, kita hilangannya gini. Nah, sekarang kita ngambil case, ya kan? Case saja pakai kasus ya, kasus. Case, kita ambil case, saya punya array gitu ya. Array yang gue yo, nangke iki yo, ini array. Dijejer. Nah, iki ya segini aja datanya. Ini kurang banyak yang nggak menarik segini. Nah, dilihat dulu. Insert, saya pakai ini, saya pakai insert tabel. Volumenya 10 ya. Oke, row-nya 1 atau indeks atau 2. Nek 2 nanti jangan bingung, 1 aja. Nah, gini. Oke, saya punya array. Nah, gitu ya. Case-nya biasanya saya pakai ini ya, gampang. Agak gede dikit. Nah, gitu. Ini data 2. Udah setengah-tengah. Ntar deh, dan tengah-tengah. Masuk ke format shape. Format tabel. Enggak, format sih. Masa tabel ketemu sih. Sebentar, iki tabel kok nggak muncul angka nih. Tak bisa sebentar. Nah itu insert tabel. Coba tak gawe luru nanti tak hapus saja satu. Insert tabel, insert 10 2. 10 2. Oke, ini ya. Nah, ini tak kasih, tak hilangi, ini sudah. Format shape, enggak format tabel. Oke. Iki di nganu kok yo, di apa jenenge di marker split delete. Nah, ini delete. Oke, sudah gua pakai. Angka 1, 3, 1, 2, 1, 7, 8, 1. Mari mas. Oke ya, ini ya. Jadi aku ngajar deh. Saya masih ngajar, duduk dulu. Enggak iso api kan. Ininya hitam. Ininya putih. Saya pakai monitor nano. Tabel, sorry, layout. Oh, enggak ini ya. Nah, udah gini.
Cek cuman digedheki surat iki. Nah, gitu ya. Nah, sini. Nah, sekarang ya kan kita mau nyari ya kan, nyari gini. Di dalam kompleksitas waktu itu ada 3 ya kan. Itu ada waktu tercepat, yang paling bagus loh. Ada 3, ada 3, ada 3. Ternyata ada ini Pak Isnoan. Oke. 1 itu waktu tercepat. Jadi ajal ya. Tercepat. Oke, yang kedua waktu rata-rata. Yang ketiga waktu paling lama. Nah, dah itu ada 3, dibagi 3 ini, 1, 2, 3, ya kan. Oke. Nah, kalau lihat seperti ini ya kan. Nah, sekarang kita lihat prosesnya, ya kan. Lihat prosesnya dari sini. Secara algoritma, ini mau nyari algoritma apapun ketemunya ya ini. Saya sudah tak gede ini lagi, nggak ketok. Ya, nah. Oke, kita nyari waktu tercepat, waktu rata-rata, waktu paling lama. Oke, sekarang tak jadi 2, duplikat. Oke, sekarang gini. Ini kita mau nyari case. Sekarang kalau lihat seperti ini ya kan, yang paling gampang adalah searching. Ya kan? Searching deh. Searching nanti akan ketemu karena kalau jalan ya kan, itu kan genah yang paling mudah itu kan searching. Ini misalkan kita cari case algoritma pencarian. Ini tak hapus dulu. Ya kan? Ini pencarian. Oke, pencarian ya toh, adik-adik ingat toh algoritma pencarian itu. Kenapa ini nggak mau ke sini? Oke, pencarian itu algoritma apa? Yang paling gampang kita bicara ya kan, definisi array toh. Jadi ada apa? For i kan gitu. Kenapa ininya defaultnya terlalu kecil? Oke ya, for i mulai dari 1 sampai ke sama dengan 1 sampai ke berapa? N toh? N. Iya, ini kan N. Kalau kita mau mengatakan ini 10 ya 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya pasti kasih indeks lagi. Minta insert di sana. Ini saya pakai ini kan rada ngaruh ya. Insert tabel. Ya, oh, lewat sini ya desain ini. Enggak ono tabel layout. Insert above. Oh, iya. Nah, itu. Sekarang adik-adik masih ingat kalau ini angka, kita mulai pakai 1 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang atas itu indeks, yang bawah data. Ya, supaya ini enggak beda, tak kasih yang belakangnya agak beda. Itu beda begini ya, ini pakai ini. Oke ya, yang atas indeks, yang bawah data ya. Indeks biar ketok. Nah, indeks pakai gini aja. Nah, gini yo, ini indeks. Yang bawah datanya. Atau kalau main api tapi yo. Nah, ini
Ini supaya adik-adik nggak bingung, ini tak coba dihilangkan anunya, dihilangkan apa? Duh, pakai anu iso nek pakai ini ya angel ya. Menghilangkan garisnya itu pakai bentar deh. Cara lali. Oh ini nggak pakai border out. Nah ini, oke. Ini tak kasih yang atas, tabel out. Yang atas saja berarti yang ini. Nah ini nggak ono deh. Border top border. Nah gitu ya. Oke. Nah ini dibuatkan apa? Pencarian berarti kan akan jalan dari sana sampai sini. Jadi kan kita masih pakai for ya. Kita pakai for. Oke. Berarti akan cari kan ke nilai ya kan sama dengan X. Ya kan? X dari ini ngaruhnya apa sih? Array-nya. Array yo, tak tulis array aja. Nanti array ini kan itu. Array kita dari apa? I kan? Array dari I ketemu nih N. Udah pakai bahasa manusia saja ini. Oke. Adik-adik, nah seperti ini kalau adik mencari seperti array ini, misalkan nilai, nah sekarang nilai ketemu, misalkan gini, kita cari nilai sama dengan 3. Sama dengan apa? Sorry, nilai sama dengan 3. Oke. Nilai sama dengan 3. Kira-kira ya kan, ini adik-adik kalau ditanya loh, Dik, kalau kita tanya. Nah, ini, cari nilai sama dengan 3. For I sama dengan 1 sampai N, ya kan? N-nya ya semua, N itu semua. N itu ya ini 10. Oke. Kemudian kita pakai nilai sama dengan array I N, gitu. Nah, sekarang ini kalau ada pertanyaan ini gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan simpel ini. Nah, gitu. Ini pertanyaannya. Nah, gitu. Oke, pertanyaan ini ya kan, kira-kira mau milih yang mana? Milih 1 atau milih 2 atau mau milih 3? Nah, kompleksitasnya waktu itu adik-adik milih yang 1 itu paling cepat, atau 2 paling rata-rata, atau 3 paling lama. Kalau ada algoritma ini untuk membaca atau mencari angka 3 di array ini, ya kan? Jawabannya 1, 2, atau 3. Nah, ini guyonan aja deh. Saya tak golek konco ini. Ini tulisan apa tadi, Dek? Itu tulisan apa ya, Dek? Enggak mudeng aku ini. Dek, itu tulisan apa tadi? Dek, ini tulisan apa ya, Dek ya? Jadi kan kita orang Dek ini, Dek. Ada tulisan kayak gini enggak? Natural ini. Enggak kelihatan, Pak. Oh, kok di saya no ya? Oh iya. Ini tulisan saya tak scroll itu. Oh, ini Kilmi Wahyu Saputro. Sih kayaknya komen ini, Dek. Orang nggak ono, tapi ada tulisan scrolling loh untuk masuk ke saya, tapi saya nggak ngerti tulisan apa ini.
Apa translate? Sebentar deh, saya juga bingung ini ngilangi piye gitu. Marah ini enggak part 2, part 3 Tumoro Victor Ilmu Saputro Anda. Oh, saya kok seolah ngirim ini. Oh, gitu. Sebentar, pesan juga enggak ngirim, apa enggak ngirim. Senengke wae yo kalau enggak jangan diperhatiin ya, saya enggak jelas ini. Oh, translate deh ini deh. Oke, benayo. Saya juga enggak mudeng ini kok. Oke. Oke, kita tutup di sini aja yo. Nanti biar nge-close sampai selesainya itu. Mantap di mana tadi? Oke, lu kok saya kok ini. Oke ya, masih di link ini, masih kelihatan ya. Nah, sekarang saya tak nyari teman ini. Saya udah punya teman. Milih aja deh, kira-kira milih 1, milih 2, atau milih 3. Ben enggak apa, ben enggak ini. Enggak usah takut salah, saya tak golek konco-konco aja. Ini Yahron ya. Halo Yahron. Halo Pak. Ini karena nama paling bawah itu, ya kan? Namamu kan paling bawah. Jadi gampang dilihat. Jadi kalau nyari paling bawah sama paling atas gitu loh. Atas apa sih? Agung Saputro. Iya Mas, milih 1, 2, atau 3 Mas? 1 Pak, waktu tercepat. Oh, waktu tercepat. Oke. Kan boleh pendapat lain kan? Sekarang saya nyari lagi yang paling atas gitu. Oh, Dek. Yang paling atas jangan Patman tapi Agung Saputro. Ayo Mas Agung, ada enggak? Ada Pak. Ayo, milih berapa Mas? Apa Pak? Milih apa itu? Kan ada pertanyaan. Kalau ini case, kemudian ini algoritmanya, ya kan, ini akan membutuhkan waktu tercepat atau rata-rata atau paling lama untuk menemukan angka 3 itu, Dek. Apa? Lihat slide kan, Dek? Iya Pak. Yo, milih yang berapa? Milih 1 atau milih 2 atau milih 3? 1 Pak. 1. Ini tercepat kayak anu ya, kayak Yahron ya. Ya. Alasannya apa, Mas? Paling depan Pak. Oh, paling depan. Ya. Oke. Nah ini paling belakang juga angka 3. Ya itu. Oke, nyari lagi temen. Oh, siapa yo? Ayo Isa ada ndak yo? Isa, oh enggak ono orangnya. Halo Pak. Ayo Ada Mas. ada. Milih apa Mas? Paling cepat Pak. Oh paling cepat. 1. Ya kan? Mas, ini kompleksitasnya loh, kompleksitasnya paling cepat apa paling lama gitu ya. Oke, 1 ya. Oke. Sekarang itu yang cowok-cowok milih angka 1. Sekarang saya boleh Mbak. Ini ada Mbak Juliana yo. Oke, nomor 2 dari bawah. Ayo Mbak. Mana toh? Nomor 1 Pak. Oh 1 lagi. Oke. Wah akur ini cowok cewek. Dari paling atas. Nomor 2 tapi boleh yang Mbak. Yang paling atas. Nah Ayu Rahma ini. Ayo Mbak Ayu. Ini cewek nomor pertama dari atas ini. Nomor 1 Pak. 1 lagi. Wah komplit. Oke ya. Adik-adik tahu toh namanya kompleksitas waktu toh? Kompleksitas waktu itu waktu proses semuanya. Ya kan? Waktu proses semuanya. Ya kan? Oke. Mohon maaf teman-teman, ternyata jawabannya adik-adik salah semua. Oh, jawaban nomor 1 kok salah. Jadi jawaban 1 itu salah, Dek. Tahu alasannya? Pak, ya nggak ngerti saya jawab nomor 1 kok, ya kan?
Oke, yang benar jawabannya nomor 3. Oke, kita duplikat, kemudian ini tak hapus. Adik-adik tahu nggak cirinya for itu? Ya kan? Cirinya for itu dia nggak akan berhenti sampai semua proses selesai. Gitu dah. Ini dari for, kecuali dipakai break. For, saya nggak mudengin kenapa angkanya jadi kecil ya kalau dengan ya, fontnya itu. Kenapa jadi default ya berarti ya 24. Ciri for, gitu. Sampai ya kan sampai waktu sampai n terakhir sampai n jadi kalau aja apa indeks 1 dia akan terus jalan ke indeks 2, terus dia akan jalan ke indeks 3, terus dia jalan ke indeks 4, terus jalan ke indeks 5, terus jalan terus ke 6, walaupun ini sampai di 3 kan udah ketemu, dia tetap akan terus jalan. Dia sampai ke 7 jalan lagi, dia terus lagi sampai ke sini sampai selesai. Gitu. Berarti adik-adik jawaban ini for in sama dengan 3 ketemunya berapa? Jawabannya. Ada berapa? Ada 3. Ya kan? Ada 3 di sini nanti jawabannya. Jawaban yang dicari nilai 3 itu apa? Ada 3. Jawaban. Oke. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua itu indeks berapa? 4. Ini juga jawabannya juga 3. Oke. Kemudian yang terakhir ini akan ketemu di indeks 10, jawabannya juga 3. Oke, sampai sini. Masih ada yang bingung? Oke, artinya di sini kompleksitas waktunya berapa? Kompleksitas waktu kemarin tak kopikan ya. Nah, ini kompleksitas waktu. Sing sak biji itu ada enggak? Enggak ono. Nah, ini tak kopikan ke bawah sana ya. Oke, kompleksitas waktunya sama dengan paling bawah. Nah, oke, kompleksitas waktunya ya kan sama dengan berapa? Berapa, Dik? 1, 2, 3, 1. Ya kan? Mencarinya ini di sini kalau n jenengan enggak ditambah ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 sama dengan ada 10. Oke, 10 itu sama dengan apa? Sama dengan n. Oke, sampai sini. Berarti jawabannya adalah monggo merah. Oke, untuk algoritma ini. Tapi sini ada yang tanya enggak? Halo, paham? Gimana? Paham enggak?
Monggo kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan. Enggak apa-apa. Saya santai kok, enggak kesusu gitu. Anteng berarti bisa ya. Algoritma seperti ini, gitu kan? Oke. Untuk mengatasi masalah yang seperti ini, ya kan, atau problem pencariannya seperti ini, kalau dengan algoritma ini, ya kan, maka waktunya adalah paling lama. Gitu. Oke ya. 10 mencari loh, ya kan. Oke. Sampai sini aman? Oke, sekarang ya kan. Jadi ini kalau adik-adik menggunakan for, ya kan, itu membutuhkan waktu sampai menyelesaikan for-nya. Ya kan, kalau for-nya sama dengan n, maka kompleksitas waktunya adalah sama dengan n-nya. Ya kan? Dan itu adalah problem, ya kan, di sebuah komputasi for itu, ya kan, apa gitu, resource-nya paling banyak deh, resource-nya untuk for. I sama dengan 0. Nek tata bahasanya rada salah enggak apa-apa ya. Saya gunakan while. Oke, sampai mana? I sama dengan I lebih kecil sama dengan N min 1. Atau sama dengan N ya enggak apa-apa, Ding. Bukan pencarian ya, ya toh, while I N sama dengan I ini ya, I sama dengan toh. Oke, kemudian saya nyari di bawah ini saya ada tulisannya apa, Dik? Tuh, nek while tuh begini ya. I sama dengan I plus 1. Oke, nek I plus 1 butuhnya N min 1. Nek yo. Nah, gini ya. Nah, ini ketemu nanti. Oke, ini begini lah. Nah, ini begini. Oke, nah, oke. Kurang gede ya, kekecilan ya, kurang gede. Bentar. Pipi ya lengan dulu. Berarti dikecilkan. Nah, main cukup. Lah. Semua kabeh. 3, 2, 3. Oke ya, sini. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini, kita hapusnya dulu ya. Ya, oh, gitu. Sekarang nek kita punya soal seperti ini, ya kan, I sama dengan 0, while I-nya oh, ya gede. While I lebih kecil daripada N, I sama dengan I plus 1, nilai sama dengan array I. Gitu kan? Oke, tapi kita sudah nyampein I sama dengan 3. Nilai sama dengan 3. Oke, kalau gini yang terjadi apa? Oke, golek konco meneh. Senengane golek konco kok dek men anu. Itu cuma ini saja kok, nanti ini kan ketemu apa, terus nanti ketemu apa lagi, terus hasilnya selesai. Oke, sekarang tak golek lagi saya. Tadi wis apa? Agung wis, Rio. Sekarang golek lagi. Udah sing oleh ketemu. Hamdan, ayo Mas Hamdan. Ada Mas Hamdan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Ini kalau ini di running ya. Oke, ini ketemunya di indeks berapa, Mas? 1, 4 atau 10? 4, Pak. 4. Alasannya apa? Mas. Yang genap ya, Pak. Yo wis.
Sik Dik, iki saya kadang-kadang pakai iki nunak-nunak iki ora gede itu. Nah, gini. Mas Hamdan mengatakan Pak, 4 Pak. 4. Karena 3. Boleh lagi. Maaf dulu, belum tak kasih komen ya. Sekarang saya tak golek lagi. Ini ono dari sapa Hamdan ini ndhuwure ono Francisca yo. Ayo Mbak Francisca, punya usul apa? Kita tak anu ya. Sorry, tak lengkapi deh. Nek will itu nggak akan lanjut masalahnya. Apa tak betulkan yo? Mencari apa? Yo enggak deh. Belum paham Pak saya Pak. Ya? Saya belum Ya, paham. Pak. Oh, udah paham. Oke, enggak apa-apa. Ya, maaf ya Pak. Ya, nilai X sama dengan sebentar deh, break aja yo. Nah, gini aja. Nah, ini tak break aja. Nek break kan yuk berhenti. Si yo deh. Itu apa sih? Tak kecilin ya. Oke deh, nah udah yo. Tak golek ke konco lagi. Mbak Francisca belum, enggak apa-apa, memang enggak harus tahu kok ya kan. Belum paham ya enggak apa. Siapa ya? Yo. Dasat ada enggak Mas Dasat? Ada Pak. Mas, Mas. Satu sampai 1 dan 4 Pak. Oh, 1 dan 4. Oke, 1 dan 4. 1, dan 4. Kemudian sama-sama 3 yo. Iya. Ya, enggak apa-apa Mas, enggak. Tenang aja, santai aja. Nanti tak betul ya salah. Sama-sama dibahas. Cuman saya pengen ngerti aja. Karena ini kan algoritma dan ini sudah sering kan yang gini-ginian ini. Sekarang gue lihat lagi. Oh ya. Iki Risma tadi udah belum ya? Halo Mbak Risma. Ya, Pak. Milih apa Mbak? 1, 4 sama 10. Komplit. 1. Sama 4. Sama 10. Yo, indeksnya ini ya. Kemudian sama-sama 3. Baik, terima kasih. Ini udah bagus jawabannya ya kan. Tapi ini jawabnya ya salah lagi. Gitu. Tapi udah enggak apa-apa. Pendekatannya gini loh, Mbak. Algoritma while. Ya kan? While itu ya kan akan jalan terus sampai belakang. While loh, ya kan? Cuma while itu tidak akan melanjutkan sama for begitu angkanya sudah ketemu. Itu ya. Itu Jadi jawaban ini adalah apa? 1. Yang isinya 3. Gini ya. Sampai sini. Habis itu berhenti dia, tidak lanjut lagi. Ya, itu. Ya jadi kok pindah ini well on.
Oke, ini well ya tadi ya. Sorry tak betulkan tadi salah. Maaf ya. Oke, well itu akan berjalan ya toh sampai n ya kan akan berjalan sampai jadi akan jalan ya. Jalan sampai n tetapi jika ya ngono toh. Alah malah hapus. Tetapi entah salah definisi tadi, maaf mungkin adik-adik salah juga karena ini, tapi sebelum sudah tak jelas. Tetapi akan berhenti bila telah ditemukan. Kan, oke ya, oke. Maaf tadi mungkin salah itunya yang membuat adik-adik beberapa bingung. Oke, itu ya. Oke, sampai sini, jadi kalau ini tadi adik-adik ditanyain duplikat ketemu dengan ini ya dek, ini tak hapus, kemudian adik-adik ditanya tentang ini, nah ini ya, jawabannya adalah, sorry, ini ya. Dia pakai opo. Well. Jawabannya ini, Dik. Sampai sini. Ya kan? Karena kalau well begitu ini ketemu udah selesai. Itu. Selesai, Dik. Dia nggak akan lanjutin sampai indeks kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 10 enggak. Begitu nyari angka 3, begitu nilainya sama dengan 3, udah dia akan break. Ini kan akan berhenti, udah selesai. Berarti kalau adik-adik ini ditanya ya kan, berarti si ini ketemu dengan nah ini yo. Oke. Oke, ini bukan di apa deh? Bukan di 10 enggak, ya kan? Ini akan ketemu di mana? Di 1. Gitu. Ya kan? Atau adik-adik ketemu di NI-nya. Atau sama dengan apa? N dari I-nya. Atau data RI yo. N kok datanya Pak RI ya, RI. Nah, gitu. Ya, tidak semuanya. Jadi di RI, nek RI susah nek RI yo wis anggo iki kan. Pak berarti semua ya enggak wis gini aja lah wong ini ketemu di angka 1 kok. Gitu. Iya kan? Ini cepat. Pak kalau itu ternyata mohon maaf ya, ini di sini ya kan? Oke, 5-nya di sini terjadinya apa? Berarti kan di 2. Hanya 2 langkah. Langkah pertama, langkah kedua. Ya kan? Tadi kalau di sini terkait dengan angka ini ya kan, maka itu di tengah. Di 5. Oke ya. Nah, pertanyaan ini tak ubah. Kalau ini angkanya 1 ya kan, itu ya. Berarti waktu tercepatnya ada di mana? Di sini kan. Di indeks ke berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, pertanyaannya, Pak, kalau ini nah, gini. Cari 3, ketemunya berapa, Pak? 10. Ya kan? Berarti apa, Pak? Waktu tercepat adalah sama dengan waktu terlama penggunaan for sama penggunaan i itu akan sama kalau datanya ada di akhir. Wis. Ya kan? Ini terjadi apa? Langkah sama dengan n.
Berarti apa? Itu adalah waktu paling buruk, paling lama. Oke, sampai sini. Paham enggak? Aman ya? Oke, jadi tadi sudah saya nyampaikan loh, Dek. Ya kan? Yang pertama adalah itu waktu paling lama. Itu kalau pakai for, ya kan? For itu ya kan, berapapun data yang ditemukan itu akan membuat sebuah komputasi itu akan berjalan terus sehingga tidak ada space untuk berhenti. Oke, ya. Ingat. Oke. Kemudian while ya kan, itu akan membuat langkahnya ya kan itu bisa fleksibel atau adaptif. Kalau datanya di depan ya toh itu akan lebih baik atau akan mendapatkan waktu paling cepat. Ya kan? Berarti paling baik. Tetapi kalau datanya ada di sama dengan n ya kan maka dia paling lama. Artinya sorry ya kan antara paling buruk sama paling jelek itu sama. Oke, nah kurang yang terakhir. Kurang yang terakhir ya. Yang terakhir ya kan, itu yang namanya average. Ya kan, average itu ya kan kita nggak paham ya kan, algoritma itu akan berhenti di mana. Ya kan, itu caranya adalah waktu rata-rata. Ya kan, adik-adik menggunakan while nggak apa-apa, menggunakan while nggak apa-apa, ya kan? Tapi nggak bisa menggunakan for. Jadi while itu masih lumayan, ya karena apa? Dia akan dipakai sebagai rata-rata waktu. Jadi kalau adik-adik, Pak, saya nggak mudeng Pak, ini nanti akan berhenti di mana, ya kan? Gunakan, ya toh, waktu n bagi 2. N bagi 2. Udah Pak, saya menggunakan algoritma ini, ya kan prinsipnya, Pak, saya average aja Pak, bisa lama, bisa cepat. Maka saya asumsikan bahwa algoritma itu adalah saya pakai angka average Pak. Berarti berapa kalau ke sini? Berarti saya pakai 5. Gitu. Jadi adik-adik mikirnya bahwa kejadian bisa di depan, bisa di belakang, bisa pas di tengah-tengah. Ya kan, maka saya mendesain sebuah algoritma ini ya kan supaya waktunya adalah separuhnya dari totality. Jadi kalau adik-adik mengatakan Pak ini akan running ya kan membutuhkan langkah 5 juta ya kan. Oke, gitu kan berarti adik-adik mengatakan Pak tapi saya akan average ya kan kalau rata-rata adalah cuma 2.500 5 juta ya, berarti cuma 2.500 juta. Kok enggak sampai 5 juta, cuma setengahnya, Pak. Nah, itu bisa. Itu ya. Oke, jadi itu ada 3 ya kan dalam kompleksitas waktu. 1, waktu terbaik ya kan. Itu kalau ditemukan di awal dan menggunakan algoritma while. Ya kan, Oke, akan mendapatkan waktu paling buruk ya kan kalau itu menggunakan for. Udah apapun. Kalau adik-adik ragu Pak saya nggak mudeng ini algoritma ini maka saya desain aja separuhnya Pak ya kan karena saya buat random bisa di depan bisa di tengah bisa di belakang. Kalau depan jelas kalau tengah-tengah pas Pak separuh Pak ya kan, cuman itu juga nggak mungkin, ya, nggak mesti, maka saya ambil bahwa algoritma itu akan jalan 50%-nya waktu yang dibutuhkan total. Nah itu itu algoritma, ya kan, terkait dengan kompleksitas waktu. Jadi maka adik-adik disampaikan Pak, ini algoritma saya itu bagus karena waktunya paling cepat, gitu kan. Pak algoritma itu kayaknya punya saya paling jelek Pak, paling akhir, itu ya kan. Pakai for Pak, ya kan, nggak pakai while Pak, gitu. Itu ya. Oke, jadi ingat-ingat ada 3 klaster ya kan. Ada paling cepat, paling buruk, dan average. Dah itu deh. Ya caranya ngitung kayak gini. Cara ngitung ini tadi kita yang pakai simple kalau adik-adik membuat punya data yang array seperti ini supaya adik-adik nggak bingung.
Oke, sampai sini adik-adik yang ditanyakan enggak? Halo, terkait dengan algoritmik, ya kan, langkah atau kompleksitas waktu. Tadi ingat yang NN deh, nanti di belakang nanti banyak notasi-notasi N itu deh, ya kan, itu sebetulnya saya nggak suka sebetulnya pakai itu, karena kadang-kadang kalau NN itu teman-teman yang suka searching itu ketemunya NN itu langsung dimasukkan, ya kan. Saya nanti kalau di soal-soal saya pakai berapa langkah jumlahnya aja, ya kan. Dan saya bikin soal biasanya nggak terlalu banyak kok, Dik. Prinsipnya paham kok, gitu. Oke, sampai sini adik-adik, monggo ada yang ditanyakan lagi enggak terkait dengan kompleksitas waktu. Ingat, kompleksitas waktu itu ukurannya bukan detik ya, Dik, tapi langkah. Ingat, ya kan, jangan salah. Pak, waktu kan detik, iya, nek di algoritma langkah. Ya kan? Karena kalau adik-adik detik tergantung nanti, Pak, saya pakai komputer yang speednya tinggi sekali, Pak. Enggak sampai 1 detik, oh, Dik. Ya kan, teman-teman, Pak, saya pakai algoritma cepet tapi komputer saya jelek, Pak, jadi lama sekali, ya bisa jadi. Jadi hitungannya langkah ya kan, berapa step, ya kan. Maka tadi kalau adik-adik yang saya contohkan adik-adik tadi, yang di sini tadi kan langkah, maka saya ambil yang simple aja, ya kan. Saya enggak ngambil 1 juta, enggak, ngambilnya 10 aja. Gitu ya. Oke. Nanti caranya menganalisis atau caranya kita membuat program atau coding supaya kita itu ngerti, ya kan, bahwa algoritma ini nanti akan bermasalah di mana, itu adik-adik udah depannya udah ngerti. Atau adik-adik nonton algoritma, oh ternyata algoritma itu enggak cukup memorinya karena ternyata ini, kan gitu. Jadi sebelum jalan, kita udah tahu kalau algoritma itu bisa jalan atau bisa tidak, atau nanti akan macet atau hang. Ya, itu gunanya kita menganalisis algoritma. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Monggo yang belum paham silahkan, saya tak nyiapkan presensinya. Kayaknya paham ya, moga-moga lu, ya kan. Wong simpel kok, dek, nggak susah. Kok salah lagi. Oke, kalau sudah tak anu ya, tak absen yuk. Sambil dingin kan, Dek, itu yang sederhana seperti itu aja kok, nggak usah yang apa ya, yang meterot, nggak usah, yang gampang-gampang aja. Oke, kemudian tanggalnya itu mundur loh, Dek. Sekarang itu tanggal berapa? Tanggal 8.